Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ubaidillah bin Ubaid bin Umar fi janazatin balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit yaq'udu wa huwa yasma'u khatwa musiyyihi fala yukallimuhu syai'un illa qabrahu yaqulu wayhak ibna adam alaysa qad hudzirtani wa hudzirta dhaiki wa natni wa hauli wa dudi famadha a'datta li. Qala al-Barra bin Azib kharajna ma'a Rasulullah fi janazati rajulin min al-ansari fajalasa Rasulullah ala qabrihi munakkisan ra'sahu thumma qala Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri thalasan ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Ubaidillah bin Ubaid bin Umar, suatu ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang keadaan mayit yang ada di kuburan. Rasulullah takziah ke kuburan. Kemudian Rasul SAW mengatakan, innal mayyit yaqudu wa huwa yasma'u khatwa musiyyihi. Sesungguhnya mayit ketika dikubur, kemudian mayit ini duduk, kata Nabi Muhammad SAW, dan mayit ini mendengarkan langkah demi langkah orang-orang yang ikut mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Jadi mayit ini mendengarkan langkah demi langkah orang-orang yang ikut ke kuburan mengantarkan mayit tersebut. Kemudian fala yukallimu syai'un illa qabrahu, dan tidak ada satupun yang mengajak si mayit ini untuk berbicara terkecuali kuburannya. Ketika mayit ini dikubur, kemudian orang-orang pada berada di samping-sampingnya membaca yasin, membaca tahlil atau talqin. Kemudian kuburan ini mengatakan kepada si mayit, kata kuburan, wayhak, celaka engkau wahai mayit, celaka engkau wahai manusia, alaysa qad hudzirtani, bukankah engkau dulu pernah diperingatkan tentang aku, yakni tentang kuburan. Berapa banyak utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengingatkan terhadap diri kita. Allah selalu memperhatikan hamba-hambanya. Ini diantara sifat Rahman Rahim Allah. Ini diantara sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus utusan-utusannya untuk memperingatkan kita bagaimana keadaan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya ketika kita masuk ke kuburan. Mau tidak mau kita bakal masuk kuburan. Dan kuburan ini, kata Nabi Muhammad, fa inna jaminhu fama ba'dahu esar. Ketika seseorang masuk kuburan dan dia sukses, yakni selamat dari azab kubur, maka ke jenjang selanjutnya dia akan mengalami kemudahan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia tidak selamat di kuburan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksa kubur, fama ba'dahu asyad, maka ke jenjang selanjutnya ia akan terseok-seok.
ke mizan, apalagi ke sirat, ke maksar. Kemudian selanjutnya dia akan mendapatkan kesusahan, dia akan mendapatkan kesulitan apabila di alam kubur dia nggak sukses, yakni dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya, melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena penyakit-penyakit hati kita, sifat tamak kita, sifat rakus kita yang menjadikan kita dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Sebagaimana yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian bermegah-megahan, hidup saingan sama tetangganya, hidup yang dipikirkan hanya kenikmatan dunia, rumah yang dipikirkan bagaimana nyaman, bagaimana mewah, kemudian bagaimana keadaannya supaya lebih luar biasa enak. Cuma dia lupa bagaimana caranya agar ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan ia oleh kenikmatan-kenikmatan yang semu. Dilupakan ia oleh kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sementara. Dia lupa dengan kenikmatan yang hakiki, yaitu akhirat. Kata kuburan, wahai hak celaka, wahai engkau manusia, qad khudzirtani, bukankah engkau telah diberi peringatan tentang aku kuburan? Wa khudzirta dhaiki wa natni, dan engkau telah diperingatkan tentang kesempitanku dan tentang bauku. Orang ketika di dunia, minta maaf ya, bukan apa-apa, walaupun tanahnya itu hektaran, ada yang punya tanah 2 hektar, ada yang punya tanah 10 hektar, ada yang punya tanah 15 hektar. Namun ingatlah, yang kita butuhkan, yang kita perlukan cuma 1 meter kali 2 meter. Yang kita butuhkan rumah masa depan kita yang betul-betul akan menjadi tempat tinggal kita yang hakiki, cuma gak perlu panjang-panjang, 1 meter kali 2 meter. Dan ini rumah yang paling sempit sekali. Mungkin kita di dunia pengen mempunyai rumah yang sangat luas sekali, 20 panjang lebarnya, panjangnya kali 50, kamarnya 5 kali 10, kamar mandinya 5 kali 5, luas. Perlu kita ketahui, bukan berarti kita nggak mau hal-hal tersebut. Kita juga pengen punya rumah yang mewah sekali, kita juga pengen punya rumah yang luas sekali. Cuma perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwasanya tempat kita yang sebenar-benarnya, tempat kita yang akan kita tempati selamanya sampai kiamat, yaitu 1 kali 2. Bukan hanya sempit, wanatni kata kuburan, dan bau busukku kata tanah ini. Di dalam tanah baunya nggak nyaman, di dalam tanah campur dengan cacing-cacing, sehingga bau kuburan tidak seperti bau yang ada di rumah. Kalau di rumah kotor, kita pel, kasih pewangi. Kalau tilam kita kotor, kita cucikan, kita kasih pewangi. Rumah kita kurang nyaman, kita cat. Tapi ketahuilah, tempat kita yang hakiki, tempat kita yang sebenarnya, di samping sempit, cuma 1 kali 2, baunya nggak nyaman, wadudi, dan kita kumpul dengan cacing. Kalau kita di dunia kumpul dengan anak istri,
Kalau kita di dunia kumpul dengan anak-anak kita, kalau kita di dunia kumpul dengan istri kita, kalau kita di dunia kumpul dengan ibu bapak kita, kalau di dunia kita kumpul dengan mertua-mertua kita, tapi kalau kita sudah berada di kuburan, teman kita yaitu cacing. Fama a'dat tali, wahai mayit, kata kuburan, apa yang sudah engkau persiapkan untukku, kata si kuburan. Maka kita diperintahkan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Nabi untuk mempersiapkan bagaimana caranya rumah kita yang sebenar-benarnya, yaitu kuburan, walaupun cuma 1 x 2 meter, bagaimana caranya supaya menjadi luas, bagaimana caranya supaya menjadi tanaman-tanaman surga, bukan tanaman-tanaman neraka, yaitu dengan mempersiapkan kita dengan segera untuk memperbanyak amal ibadah, dengan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, sangat berbahaya. Kalau kita menunda-nunda, kita punya prasangka kita masih panjang umur, kita punya prasangka kita masih sehat, ketahuilah banyak jeritan dari penduduk neraka, banyak tangisan dari penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh menunda-nunda untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tangisan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna aktsara siyahi ahli nar minat taswif. Ketahuilah, sesungguhnya paling banyaknya jeritan tangisan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.